Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EC Project. Salam Dakbro. Kembali lagi di acara ngobrek, ngobrol bareng mereka. Di sini saya sedang berada di tempat pembuatan kopi sekaligus tempat pengemasan ya, pabrik kopi hidung khas Karawang itu loh. Karawang di Desa Brasari di kopinya. Kopi hidung, oke. Nah, jadi dua produk ya, sama yang lenceng plus gula. Di sini saya tidak akan bertanya-tanya banyak tentang kopi, karena emang ya sudah jelas lah pembuatan kopinya udah ada, tapi ini benar-benar kopi asli ya, bukan kopi yang dicampur sama yang lain Ya, betul. Cuma dua doang, kopi sama gula. Nah, kalau yang premium ini kopi murni ya, jadi hasil kopi terbaik kita lah dari kopi Pegunungan Sanggabuana yang ada di Medalasari. Soalnya buat kalian, buat para peminum kopi, khususnya Karawang, terutama Indonesia lah, yang pecandu kopi, wajib coba kopi hidung. Nanti kalau sudah mencoba kopi hidung, insya Allah kalian bakalan kalian dan bagus buat gitu ya Kang ya. Ya, kopi kan istilahnya dia membantu meningkatkan stamina yang proses darah dari kandungan kafein alami yang dihasilkan kopi. Memang pada dasarnya menurut para ahli ya, tubuh kita ini manusia membutuhkan asupan kafein kan, gitu. Jadi setiap harinya itu yang tidak melebihi dari 400 mg kafein perharinya untuk membantu metabolisme tubuh kita agar terlalu fit dan semangat dalam bekerja. Dan katanya nih Kang, kopi itu bisa menyebabkan apa? Lambung gitu kan? Oh, iya. Apa enggak sih? Jadi sebenarnya kalau untuk menyebabkan lambung apapun itu yang berlebihan ya tetap nggak baik ya kan. Nah, makanya kan ada aturan-aturan untuk minum kopi itu ada batasan-batasannya. Jadi kalau memang pun kita sudah terancam memang punya mah kan, boleh kronis, terus ada asam lambung gampang meningkat ya karena memang tadinya walaupun nggak minum kopi perilaku pola hidup kita yang kurang bagus ya, jadi istilahnya yang penting apalagi ini kopinya original, kopi asli semua, jadi yang penting itu kita perut tidak boleh kosong sebelum minum kopi, karena kalaupun perut kosong ya kan minum kopi makan buah-buahan aja perut kita masih kosong belum sarapan, asam lambung itu akan meningkat gitu. Jadi caranya yang penting. Semenjak saya minum kopi hidung, lambung saya nggak kena lagi. Asal makan dulu ya. Iya, makan utamanya gitu. Dulu kan sempat ngobrol nih sama Kang Aceh waktu di kedai. Ya. Nah, sekarang sudah saya tepatin janjinya harus ngobrol di sini, dan alhamdulillah ada kesempatan hari ini tanggal berapa sih Kang? Tanggal 27 bulan 9. Baru ngobrol pertama kali saya kesini, pokoknya langsung Kang Aceh kopi hidung. Terus Kang, dulu kan tanya nih, saya kan tanya lagi, kan kopi itu asli dari gunung langsung. ya. Sudah berapa persen kan yang masuk ke sini gitu kan asli? Jadi kopi yang di Medalasari ini ya kita kelola 2 kelompok tani hutan KTH itu ya kira-kira dari penghasilan utama semuanya kopi yang ada di Desa Medalasari ini ya sekitaran 40%-an lah baru bisa kita serap, yang lainnya masih masuk ke pedagang-pedagang yang memang lebih dulu berkiprah gitu. Jadi kita baru di 40% sampai 50% gitu. Terus kan harapan akan buat orang-orang muda yang ada di Belanda ini, harapannya tentang kopi gimana sih Kang gitu? Jadi harapan saya untuk para pemuda yang di khususnya Medalasari ini ya kan, ibaratnya itu potensi apa nih yang ada di lingkungan kita ini
yang ada nilai bisnis besarnya ke depannya itu ya jangan tinggal diam gitu. Iya. Jadi kita harus terjun anak muda karena kan kemajuannya ke depannya itu anak-anak muda sekarang. Terus harapan saya ya artinya potensi kita di lingkungan kita bagus banyak di kopi, kita semua pemuda belajar bagaimana cara mengetahui ilmu kopi, dunia kopi itu seperti apa agar potensi daerah kita ini semakin bisa berkembang dan anak mudanya pun banyak mempunyai sumber daya manusia yang kompeten di bidang perkopian gitu. Jadi intinya jangan hanya jadi penonton, Nah, itu. coba. Kalau bisa jangan hanya jadi penonton, yuk kita terjun bareng sama saya kalau terus di sini gitu kan. Yuk kita sama-sama kembangkan lebih meningkat lagi itu potensi yang ada di kita sampai bisa go internasional, kita main ekspor. Alhamdulillah kan kita channel-channel ekspor ini sudah ada, kemarin itu sudah survei ke kebun untuk kedepannya itu mudah-mudahan bisa ekspor tuh ya. Untuk bisanya ya tergantung daripada sumber daya manusianya juga untuk mengembangkan kopinya itu. Kalau untuk kapasitas sih ya udah bisa sebetulnya untuk memenuhi ekspor gitu kan pasar global. Yang penting cara kita memperbaiki sumber daya manusia mulai dari hulunya itu, dari perkebunannya, cara memproses kopi, merawat kebun agar kopinya berkualitas baik sehingga kita bisa bergo internasional perkopian yang ada di Karawang ini. Pokoknya harus benar-benar ikut berkecimpung lah. Ya. Ikutan turun tangan langsung buat para muda-mudi. Biar kopi asli Mendasari itu datang juga harus go internasional. Ya, jadi memang potensi yang paling besar ya khususnya di Mendasari ini Karawang ya kopi gitu. Ya, kita harus lebih memperbaiki lagi dari segi kualitas gitu kan. Quality kontrolnya benar-benar menghasilkan produk yang bisa bersaing gitu. Jadi dunia pasar yang memang semakin ketat persaingannya itu. Iya. Jadi kita pemuda terus banyak belajar mengembangkannya kan tidak menutup kemungkinan banyak pemuda yang orang tuanya punya kebun kopi. Iya. Gitu. Jadi kita harus belajar, harus tahu agar nanti kalau kan yang gantinya pemuda milenial itu petani gitu. Iya. Pokoknya intinya jangan gengsi. Ya itu. Dan gimana kan perkembangan sekarang untuk penjualan lah? Oh, iya. Kalau untuk jualan alhamdulillah gitu kan semakin hari alhamdulillah semakin meningkat permintaan kopi hidung itu maupun yang premium ataupun yang saset. Nah, sekarang sudah mulai mau normal lagi nih. Kemarin sempat down tuh gara-gara COVID. Iya. Jadi sekarang udah mulai naik lagi nih kita penjualannya sudah mulai di Karawang. Alhamdulillah sudah banyak dikenal lah kopi ini. Tiap-tiap pelosok daerah sudah pada tahu kopi hidung ini. Ya mungkin belum 100% lah gitu kira-kira lumayan lah sudah mulai khususnya Karawang mah gitu udah mulai pada tahu nih udah mungkin dengar mau kopi ada kopi yang brandnya kopi hidung gitu kan asli Karawang. Sudah berapa tahun sih kan pabrik ini? Pabrik ini saya mulai ancang-ancang berdiri sama owner itu dari mulai tahun 2020. Berarti baru 1 tahun ya? Ya baru 1 tahun. 1 tahun berjalan nih. Kalau yang sasetnya ini kita baru mulai produksi itu Desember tahun 2020. Jadi masih 2 tahun. Yang premiumnya ini yang udah 1 tahun. Jalan begitu. Ya masih butuh perjuangan. Iya, terus dari segi rasa nih kan bisa bedain kan kopi asli sama kopi inilah yang campuran gitu. Oh iya, ya jelas berbeda ya kalau untuk dari segi tes itu pasti jauh ada perbedaannya gitu. Kalau kita kan walaupun kita produksi kopi seperti ini kan yang kenceng udah kopi bergula, ini jaminan 100% original kopi gitu. Kita nggak berani dengan campur-campur dengan apa-apa gitu kan untuk mengurangi HPP ya tidak, karena kenapa kita bisa produksi original kopi semua tanpa campuran bahan pengawet dan lain-lain sebagainya karena kita 1 tangan dari petani langsung ke pabrik kita kelola gitu, akhirnya kita arahin, kita bina sedemikian rupa kopinya sehingga bisa kita namanya ngopi bener-bener ngopi ya. Gitu. Terus dari ampasnya juga tuh di bawah kelihatan kan kalau kopi ada campurannya suka ada di atas ikannya. Ini nggak ada tuh, coba lihat.
nggak ada kan, ampasnya di bawah semua. Jadi Berarti ini- kalau udah selesai ekstraksi biasanya dia itu turun semua kalau original kopi itu. Gak mungkin dia di atas ngambang terus. Terus kremanya pun, nah dari kalau kita mau belajar sensory skill kopi itu ya kalau udah paham kopi pasti tahu oh gitu. Antara aroma buatan dengan aroma asli yang memang dihasilkan dari alam kopi itu berbeda gitu. Nih, pokoknya saya ingatkan lagi buat kalian para pecandu kopi, para penikmat kopi, cobain kopi asli nih yang gak ada ampasnya. Ini baru kopi original kopi dari Kopi Hideng. Yang lain semakin ketinggalan. Amin. Ya hitung aja baru 1 tahun, terus penjualan sudah mulai luas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan kita di Karawang ini ada memang khusus tim pemasaran, marketing gitu. Jadi di sini kita memproduksi terus setiap hari kerja. Gak ada libur ya kan? Libur 1 sama Minggu. Oh iya. Kirain gak ada libur, kerja terus gitu. Libur Sabtu setengah hari gitu. Terus dari karyawan sudah mulai berapa nih Kang? Karyawan sementara kita karena masih butuh perjuangan jadi baru 4 orang aja kita punya karyawan. Ya percuma kan banyak karyawan kalau nggak setia mah gitu Nah, kan. iya. Nggak siap berjuang dari bawah. Ya, ya karena memang kalau istilahnya kita memang mungkin kedepannya kalau memang lebih meningkat lagi penjualannya otomatis ya pabriknya meningkat pasti membutuhkan lagi karyawan. Iya lah. Jelas. Mungkin kadang-kadang saya juga ikut di sini. tim khusus video gitu kan. Ya, ya doain aja lah biar kopi khas Karawang ini dengan brand Kopi Hideng semakin laris di pasaran, semakin meningkat dan semakin para konsumen, para tukang-tukang kopi ini sadar gitu dengan kenikmatan kopi yang ada di Undausari. Iyalah. Terus Jadi Kang, bukan kopi-kopian lagi kan? Kang di Undausari juga bukan hanya kopi kan. Nah ini juga asli Undausari. Not class. Not Pokoknya class, ya. buat kalian para pecandu kopi, kalau belum memakai baju ini belum jadi pecandu kopi ya. Bahannya bagus guys, Nah. sablon bagus. Jadi produksi asli pemuda Undausari nih? Asli pemuda Undausari. Ya yang penting maju terus lah gitu, namanya usaha ya kan, kadang naik turun itu relatif, yang penting kita baik-baik dalam manajemen terus, meningkat semakin baik ya istilahnya mungkin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Bener kan. Jadi kan sekarang mah kebanyakan bangkrut wae Nah. usaha teh ganti ieu tong gitu padahal mulai Apa udah menyerah? jangan menyerah. Gua mah sukaan benangna ayeuna geus eureun nya gagal. Contoh Kang Aceh. Dari bener-bener dari nol kan mulai Yeah. sendiri gitu Yeah. sendiri terus dapat apa donatur ya. Ya, Bukan donatur apa sih namanya? ya kerjasama lah, Ya, kerjasama. modal yang modalin. Contoh nih Kang Aceh, dan alhamdulillah sekarang bukan karya, hasil tangan Kang Aceh sudah mulai dikenal banyak orang, Alhamdulillah. dikenal tiap-tiap daerah. Jadi sebetulnya apapun itu tidak ada yang tidak bisa gitu, selagi kita mau belajar. Iya. Saya kayak belajar dari mulai nggak tahu kopi itu Iya. sampai paham hulu ke hilir semuanya itu ya karena belajar. Yang penting kita belajarnya terus menerus. Apapun yang nggak tahu sekarang gampang kan ada Iya. HP. Apapun nggak tahu kita tanyakan ke Google, gitu lihat apa rekomendasi dari yang lain gini-gini ya terus kita tuangkan dengan pikiran kita pelajari sendiri. Nah, baru kita timbang-timbang lagi bandingkan oh gini-gini nah itu kan kita ketahuan juga Iya. juga itu. Misalkan di tiap Karawang nih kan ada beberapa outlet bisa aja kerjasama dengan kopi kita kopinya supply. Jadi saya kasih belajar ilmunya dulu gitu kan. Iya. Itu cara meracik segala macamnya. Tapi gudang pabrik kopi itu baru saya di sini doang kan ya. Iya. Mudah-mudahan kita kan Nah, lebar luas sih. amin. Mudah-mudahan depannya di Surya Cipta kan deh. Nah, iya, di Surya Cipta, di kawasan Kim, di KIC ada merek Kopi Hideng. Amin. Iya. Terus nama merek dari mana sih kan? Nama merah ya istilahnya sama
rekan-rekan di sini pendiri kopi bersama owner ya istilahnya apa nih yang pantas katanya gitu kan nama mereka ini. Tadinya kan mau tuan kopi nih lambang ini karena di hak paten itu sudah ada orang yang sudah menghak paten dengan tuan itu, jadi brandnya ganti apa Sunda apa khas Karawang apa sih namanya, jadi kopi hidung gitu. Kopi Jadi hidung. Sunda banget lah gitu. Iyalah. Pokoknya buat para petani, para anak muda yang suka nongkrong, cobain kopi hidung merek baru asli Karawang. Asli ini bukan orang luar negeri, bukan orang mana. Ini bikin kopinya, pecinta kopinya. Ini mereknya kopi hidung. Merek Kang Aceh mah edan lah. Jadi belum ada yang ya benar-benar mengembangkan Iya. sepenuhnya gitu lah ya. Yang benar-benar bisa meningkatkan semua para petani, meningkatkan mutu dan hasil intinya kan Iya. para petani dengan adanya pengolahan seperti ini gitu kan jadi mutu dan kualitas penghasilan para petani pun bisa menjadi meningkat karena kita membeli dengan harga yang memang melebihi pasaran umum ke petani itu kan, jadi otomatis para petani bisa terbantu gitu kan ya, istilahnya sama-sama mengimbangilah petani meningkatkan kualitas dengan diberikannya wawasan sama saya gitu kan, tolong kualitas kopinya di ini, nah kita pun timbal baliknya harganya itu bisa lebih meningkat lagi gitu. Jadi sama-sama membantu lah gitu para petani dan kopi hidung dan bekerja sama dengan pemerintahannya juga gitu kan, dan dinas pemerintahan Kabupaten Karawang dan para asosiasi juga dibikin kan APK ya, kebetulan ketuanya juga bos saya di sini gitu kan, jadi sudah memang terstruktur lah untuk meningkatkannya itu, tinggal tunggu perkembangan dan perkembangan selanjutnya. Terus pesan-pesan nih Kang buat semuanya, pesan-pesannya tentang kopi itu gimana sih Kang? Pesan kopi itu ya istilahnya kopi apa ya, jadi untuk meningkatkan atau apa itu mengembangkan, jadi mengembangkan kopi itu ya balik lagi kita dengan memperbaiki SDM-nya, SDM para petani kopinya yang harus perlu diperbaiki. Wawasannya kita bina, kita beri pengalamannya, ilmunya, tetapi balik lagi walaupun kita sampai ngomong ngebudah itu kan ngebusah terus ngomong di depan petani harus gini, tetapi kalau SDM-nya kurang menyadari jadi tidak dilaksanakan juga. Iya benar. Jadi kalau mau meningkat di kopi perkopian ini, jadi benar-benar itu SDM para petaninya ini harus benar-benar diperbaiki di bidang kopi. Jadi tidak hanya kopi itu menunggu panen, jadi kan ada perawatan-perawatannya, jangan sampai banyak kopi yang gagal nutrisi sebagai dan lain-lain lah. Jadi paling utama itu SDM. Jadi kebanyakan kan maaf nih, kebanyakan kan baik bukan naik. Nah, gitu. Jadi memang tidak segampang itu sih untuk kita meningkatkan kualitas ini sampai bisa lebih baik lagi itu. Kita baru berdiri kopi hidung ini, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai berangsur. Memang ada yang sudah memang mau benar-benar mengikuti. Tapi baik lagi kebanyakan petani itu keleh tanggal. Nah, bisa. Sedangkan untuk menghasilkan cita rasa kopi yang baik itu mulai dari hulu itu harus benar-benar diperbaiki karena berpengaruh ke rasa itu 60% itu dari proses hulu gitu. Jadi kalau di situ sudah salah, kemudian ke sisa 40% itu semakin berkurang lagi gitu. Kita roasting gitu kan, itu berpengaruh 30% ke rasa. Nah, barista itu 10%. Jadi yang harus benar-benar kalau mau kopi Karawang ini semakin baik lagi, diperbaiki mulai dari hulunya, daya manusianya, petaninya, nah, terus akses ke kebunnya biar gampang, ya terus baru wawasannya, gitu benar-benar gimana sih caranya petani ini biar rajin merawat kebunnya itu agar kopinya bisa lebih baik lagi. Iya. Jangan sampai kita hanya beri pengaruh caranya gini. Tetapi wah udah rumit mang ya, aduh jangan tanggal ya, nah makan kecer mah Bener ya. terus elek tuh tanggal maksudnya Itu
kamu keperluannya. Nah, itu. Karena ikuti terus acara ngobrol selanjutnya hanya di Excel Project. Terima kasih Kang Aceh. Terima kasih. Sama-sama Kang Aceh. Semoga Sukses terus channelnya lah. amin, amin. Semoga kopi hidung ini makin ke depan lah, Amin. makin bagus lagi kualitasnya. Walaupun ini sudah bagus tapi di atas yang bagus Lebih baik ya, kita akan terus memperbaiki seiring berjalan waktu ya, karena kita juga nggak mungkin memperbaiki hanya di sini, tetapi yang paling terpenting juga di hulunya, di perkebunannya, kualitas petaninya, ilmu petaninya, dan sebagainya masih banyak lah. Itu yang 50% itu yang harus benar-benar penting sekali untuk diperbaiki agar ini pun semakin lebih baik lagi. Iya, pokoknya ikuti terus Aceh Project di acara ngobrol. Salam ucap Bram.